Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel My Network bersama saya Hafid Kafi. Oke, kali ini kita akan belajar bersama mengenai perintah dasar sistem operasi Linux. Untuk menjalankan perintah-perintah di Linux kita menggunakan terminal. Langsung saja kita masuk ke terminal. Oke, ini adalah bentuk tampilan terminal. Oh ya, ini saya memakai Linux versi Ubuntu versi 18.04. Kita mencoba langsung ke percobaan pertama ya, yaitu perintah ID untuk melihat identitas diri. Kita ketikkan ID lalu kita tekan enter. Oke, ini adalah tampilan atau hasil dari perintah ID itu sendiri. Ada UID, JID, group, dan lain-lain. Langsung ke percobaan kedua, yaitu melihat tanggal kalender dari sistem. Untuk melihat tanggal saat ini kita bisa menggunakan perintah date. Kita enter langsung, dan ini tertera Kamis bulan Oktober dan tanggal 14, jamnya segini, tahun 2021. Untuk melihat kalender tahun-tahun sebelumnya juga bisa ya, dan bulan sebelumnya. Misalnya kita mengetikkan kalender 9/2002, berarti ini bulan November tahun 2002. Nah, ini adalah kalender tahun 2002 bulan September. Dan untuk mengetahui kalender 1 tahun penuh, bisa mengetikkan kalender min y. Ini adalah kalender 1 tahun penuh tahun sekarang. Langsung lanjut ke perintah nomor 3, yaitu melihat identitas mesin dengan mengetikkan hostname. Kurang 1 angka. Nah, ini adalah hostname dari virtual machine saya ya, yaitu hafid/min virtualbox. Kita juga bisa menggunakan uname. Nah, ini uname ini adalah versi dari mesin yang kita pakai, yaitu versi Linux. Dan uname main a itu sendiri berfungsi untuk all ya, jadinya kita enter. Wah, salah lagi ternyata. Uname/main a. Oke, nah ini adalah keseluruhan dari data mesin kita ya, atau identitas mesin kita. Lanjut ke percobaan ke nomor 4, yaitu melihat siapa yang sedang aktif. Untuk mengetahui siapa yang sedang aktif, kita bisa mengetikkan W ataupun dengan W. Nah, hasil dari W itu juga sama seperti W, tapi untuk W itu lebih simple ya. Ini kalau untuk W itu sendiri lebih lengkap dan ada keterangannya, misalnya ini login jam berapa, dan untuk W sendiri tidak sampai idle dan lain-lain, ataupun bisa UMI. Oke, UMI sendiri adalah usernya ya. Untuk nomor 2, yaitu mengubah informasi finger. Kita bisa mengetikkan chfn hal enter. Ini kita disuruh memasukkan password login dari Ubuntu sendiri, lalu enter. Nah, ini adalah nomor yang bawaan atau default. Kita bisa menggantinya misalnya dengan angka 12 atau 123, dan langsung kita enter. Oke, untuk workphone ini juga opsional, bisa diisi atau enggak. Ini sebelumnya sudah saya pernah isi ya. Kita misalnya ganti saja sekarang menjadi 0888.
Dan home pun juga bebas, bisa diisi atau enggak. Kalau enggak diganti langsung enter aja. Dan untuk melihat informasi yang telah kita inputkan tadi, kita bisa mengetikkan finger. Oh, ternyata finger yang ada di Linux saya belum terinstall. Kita bisa mengetikkan sudo apt install finger, masukkan password login. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya prosesnya sampai selesai. Nah, oke, ini udah terinstall. Kita bisa mengetikkan finger. Nah, ini ada user login, username, ttj, ini apa ya, saya lupa. Ini ada office pun dan lain-lainnya. Misalnya kita finger usernya fit. Nah, ini tertera ya, ini yang kita inputkan tadi, office. Lalu ini ada work phone dan home phone juga ada. Oke, lanjut ke perintah nomor 5, yaitu menggunakan manual. Manual sendiri berfungsi untuk mengetahui isi ataupun kegunaan dari perintah-perintah tadi ya. Misalnya kita main ls. Nah, ini ada keterangannya. ls sendiri itu list directory content. Ada deskripsinya juga, dan ini ada apa ya namanya? Fungsi lebih detailnya dari ls sendiri. Bisa main A itu untuk do not ignore entries starting with dan lain-lain. Untuk keluar kita bisa mengetikkan key ya. Dan untuk main 5 pas bd. Oke. Nah, ini pas bd ini adalah keterangannya, the password file. Ini deskripsinya etc pas bd, ini di directory etc folder pas bd, content one line for each user account dan lain-lain. Oke, kita close saja. Dan untuk menghapus layar kita bisa menggunakan perintah clear ya. Ini tadi semuanya nanti akan terhapus. Kita bisa clear. Nah, bersih, clear lagi. Nah, lanjut ke percobaan ke-7, yaitu mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Misalnya propose dan ini akan menampilkan seluruh perintah yang di dalamnya terkandung kata date ya. Ini new user, update dan lain-lain. Dan misalnya propose mail, ini mengandung kata mail dan lain-lain. Lanjut ke percobaan 8, yaitu mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Jadi ini kita sebagai pencocokan atau mencocokkan perintah itu sesuai atau enggak. Misalnya what is date. Nah, date sendiri ada, yaitu print or set the system date and time. Misalnya what is ls. ls sendiri ada juga, yaitu list directory content dan lain-lain. Ini percobaan ke-9, yaitu manipulasi berkas file dan directory. Seperti yang saya katakan tadi, ls sendiri itu menampilkan current working ya, atau working yang sedang berjalan saat ini. Hanya saat ini kita berjalan di directory home atau directory hafid ya, atau root mungkin, saya lupa namanya juga. Ini saya juga baru awal
Maaf kalau bahasanya juga belepotan. Ini adalah folder dari home atau direktori dari home, maaf. Nah, ini sesuai dengan direktori yang ada saat ini. Oke, dan perintah kedua yaitu melihat semua file lengkap dari folder dari direktori tersebut. Kita ls min l. Nah, ini lengkap ya berdasarkan tanggal terakhir update atau terakhir dibuat, tanggal dibuat dan terakhirnya diedit ya. Untuk menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi, kita bisa menggunakan ls min a. Nah, ini ada direktori yang tersembunyi juga, ada banyak, ada cache, config, Mozilla, lokal, dan lain-lain. Menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting, ini ke perintah keempat, tanpa proses sorting ls min f. Nah, ini kan kalau pakai sorting ini ada perbedaan ya, ini yang mau tampil ataupun tidak ini nanti berbeda warna. Ini ada menampilkan isi isi suatu direktori, misalnya isi dari direktori user. Nah, user sendiri ada banyak, ada bin, game, include, lib, dan lain-lain, misalnya ls etc, direktori etc. Wah, ini ada banyak. Dan untuk menampilkan direktori root ya, slash. Nah, ini ada direktori root banyak ya juga, ada mnt root snap user tadi juga termasuk dalam direktorinya root ya. Oke, lanjut ke perintah 7, itu menampilkan semua file atau direktori dengan menandai tanda slash untuk direktori, tanda asterisk untuk file yang bersifat executable, dan tanda add untuk file simbolik link. Tanda sama dengan ya ini untuk socket, dan tanda persen untuk without, dan tanda pip, ini tanda pip untuk vivo. Misal dari ls min f dari folder atau dari direktori etc. Nah, ini yang menampilkan semua file atau direktori dengan menandai tanda slash. Jadi saya memakai tanda slash. Oke, lanjut ke perintah 8 ya, menampilkan file atau direktori secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimotif, pemilik grup, dan mode atau atributnya. Seperti ls min l awal ya, itu tapi untuk ls min l ini saja itu untuk direktori saat ini, yaitu saya saat ini di direktori home atau direktori Hafid ya. Misalnya ini untuk direktori etc. Nah, ini di direktori etc ada banyak keterangannya, ada tanggal dimodif, jamnya jam berapa, namanya, dan lain sebagainya. Ke perintah 9, menampilkan semua file dan isi direktori. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila proses akan dihentikan, dapat menggunakan ini Ctrl plus C ya. Misalnya ls min r slash etc atau user juga bisa. Nah, ini banyak juga keterangannya nanti. Oh, terlalu banyak ternyata. Oke, langsung saja kita lanjut ke percobaan ke-10 guys. Ini
melihat tipe file, kita bisa mengetikkan file apa ya, misalnya bentar, ini saya coba yang pakai bintang atau asterisk. Ini file yang ini directory, jenis directory. Misal kita pakai apa ya, oh ini ada nih, harus saya coba lihat filenya. Oh ini ada msf install, ini jenis file apa, nanti akan terdeteksi. File msf install. Nah ini ada keterangannya, msf install sendiri adalah berisi POSIX, shell script atau ASCII tag executable. Untuk file lainnya juga bisa, misalnya file apa, picture. Nah picture sendiri adalah sebuah direktori ya. Oke, untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan 11, menyalin file. Mengcopy suatu file, berikan opsi main I untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada. Ini misalnya cp /etc/group /f1. Jadi ini kita akan copy copy file grup yang ada di etc dan kita namai sebagai f1. Kita enter. Oke, nah ini adalah hasilnya dari yang kita copy tadi. Nah, langsung untuk melihatnya juga bisa ls min file. Nah ini ada filenya ya, dan misalnya kita cp min I f1 f2. Oke, kita ls min l. Nah karena kita tadi mengcopy double ya f1, sehingga yang tercopy selanjutnya itu cuman f2. Jadi f1 nya tetap seperti awal jam 23.29, sama kan, berarti tidak ada yang dimodif. Lanjut mengcopy ke direktori. Mengcopy ke direktori kita bisa menggunakan mkdir backup. Nah, enter ls min l, ada folder. Nah ini ada folder baru, direktori baru maaf, bernama backup. Dan ini cp f1 f3 ls min l. Nah ini file baru, jadi f1 nya tetap, f2 nya juga tetap, dan ini f3. Dan ini lokasinya ada di backup kayaknya ya, bentar. Oh bukan, ini masih di folder home, di direktori home ya, maaf. Oke, nggak apa-apa. Ini cd backup, cd di mana sampai ini cd backup. Nah ini adalah fungsi untuk memakai direktori ya, cd backup. Ini kita bisa menggunakan ls min l atau ls saja. Total ada 0 file yang ada di backup, karena tadi kita lihat juga sama. Kita close dulu. Nah di backup juga kosong kan, sama. Nah untuk kembali ke direktori awal kita bisa menggunakan cd atau cd 2 ini, misal cd backup kan tadi. Nah ini sama aja.
Lanjut ke percobaan 12, yaitu melihat isi file. Untuk melihat isi file tadi kita bisa mengetikkan cat F1. Ini adalah isi dari F1 yang kita copy tadi dari file bernama grup. Bentar, mana tadi? Nah, ini adalah folder file group yang kita copy ke dalam F1, dan ini adalah isinya. Untuk menampilkan satu layar penuh, kita bisa mengetikkan more F1. Nah, ini 29% dari atas sampai bawah, ini satu layar penuh ini. Untuk melihat selanjutnya kita bisa enter langsung. Nah, ini 31% dari total file yang terbuka. Jadi ini jendela kedua, jendela ketiga, 4, 5. Oh, ini menampilkan bukan jendela ya, jadi satu-satu dalam satu jendela. Misalnya ini tadi kan sampai www main data, lalu kita enter, nanti akan tambah sampai www bawahnya www data ya, sampai backup dan operator list dan lanjut. Seterusnya kita Ctrl C aja biar mempersingkat waktu. Untuk PG F1, PG not comment not found. Oh, jadi ini mungkin untuk versi Ubuntu ya, atau gimana, saya juga belum tahu. Ini tidak ada komennya, ataupun ini salah ketik atau gimana, ataupun di Linux yang lainnya mungkin bisa ya. Gak apa-apa, kita lanjut ke percobaan nomor 13, yaitu mengubah nama file. Untuk mengubah menggunakan instruksi mv F1 dirubah menjadi proc.txt. Nah, kita ls min l. Nah, F1 nya sudah hilang ya, dan sekarang masuk ke dalam atau rename menjadi nama proc.txt. Lanjut ke percobaan kedua atau perintah kedua, yaitu memindahkan file ke direktori lain. Bila argumen terakhir adalah nama direktori, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke direktori tersebut. Nah, misalnya mkdir my directory, mv f1 f2 f3 mdir mv terdata mkdir mydir. Kita coba lihat dulu mkdir mydir. Oke, menambahkan file. Oh, ini mungkin kurang satu ya, ini kurang MB, jadi mv F1, karena F1 tadi sudah terganti, kita pakai F2 ya, F2 F3 kita masukkan ke dalam mydir. Nah, ls. Nah, ini untuk file tadi tidak ada F1 F2 dan sudah terpindah ke dalam folder atau direktori mydir. Kita cd mydir. Oke, kita ls saja. Nah, ini jadi di dalamnya sudah terdapat F2 dan F3. Dan untuk menghapus file kita bisa menggunakan rm F2 ya, misalnya rm F2, karena F1 nya tadi sudah saya ganti namanya. Oke, kita ls. Nah, kita hilang, dan ini copy mydir F1 copy mydir F2 menjadi F2. rm ini nanti akan menghapus F1 yang ada di mydir tadi
misalnya ini cp yang belum ada, yang belum aja ya, misalnya cp my directory slash f3. Nah, oh ternyata cannot start my dir f3 no such file or directory. Ini juga saya belum tahu tepatnya nanti gimana ya, juga belum bisa. Oke. Tapi untuk perintah menghapus file kita bisa menggunakan rm ya. Oh ini maaf, ini saya salah, mungkin ini karena kita masih di directory mydir ya. Nah sekarang mydir slash f3. Nah ls. Nah ini berarti untuk mengeluarkan dari f3 dari mydir menjadi f3 di directory home ya, atau directory Hafid si user ya. Dan percobaan terakhir yaitu mencari kata atau kalimat dalam file. Kita bisa menggunakan grep kata root, misal di dalam directory etc di folder passwd. Nah di directory etc dan folder passwd atau directory passwd sama aja, mungkin ada file bernama root ya. Nih root misal kita apa ya, grab di folder yang sama, kita satu aja. Oh ini banyak nih, ada penebalan untuk kata yang kita cari ditandai warna merah, misalnya sama apa ya yang sulit, misalnya nama saya fit. Oh Hafid sendiri di folder root juga ada. Oke, mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan atau bisa saya sharing. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan bisa dilemparkan ke dalam kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, di pertemuan selanjutnya kita mungkin akan membahas latihan ya. Latihan ini kita akan belajar latihan, ada 15 soal mungkin. Dan mungkin itu dulu ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.